terjebak di ujung tanduk. Nasib Manchester City kini sedang ramai dibicarakan. Pasalnya jika pelanggaran itu benar adanya, maka pengurangan poin, pencabutan gelar hingga degradasi ke kasta bawah tak mampu dihindari. Mungkin sulit, tapi itulah adanya. Yuk kita intip deretan klub yang pernah dihukum degradasi. Sukses merengkuh 6 Scudetto, 3 Liga Champions, 1 Piala Interkontinental, dan 1 Piala Winners. AC Milan melalui masa kemasan pertama mereka di sepak bola Eropa dan dunia. Dalam dekade tahun 1950-an sampai akhir 1960-an, Milan menjadi tim kompetitif yang mampu secara konsisten bersaing di papan atas. Namun semuanya harus sirna pada akhir musim tahun 1979-1980. I Rossoneri yang mampu finish di peringkat 3 harus terdegradasi ke Serie B setelah terseret dalam skandal perjudian Totonero. Skandal Totonero pada tahun 1980 ini menyeret sejumlah klub-klub besar Italia. Skandal ini jadi awal kejatuhan Milan. Cuma butuh semusim AC Milan mampu kembali berlaga di Serie A setelah menjuarai Serie B pada musim tahun 1980-1981. Namun di musim berikutnya penampilannya bak tim papan tengah di Serie A. Untuk pertama kalinya mereka harus bercokol di urutan 14 klasemen akhir liga yang membuatnya kembali terdegradasi ke Serie B. Tercatat, Milan cuma meraih 7 kali menang, 10 seri dan menderita 13 kekalahan dari 30 laga sepanjang musim. Setelah menjuarai Serie B untuk yang kedua kalinya, Milan kembali berlaga di Serie A pada musim 1983-1984. Namun Milan belum bisa benar-benar bangkit karena selama 3 musim setelahnya mereka terus terlempar dari papan atas. Kesulitan finansial membuat I Rossoneri betul-betul terpuruk kala itu. Selanjutnya ada raksasa Liga Italia, Juventus. Si nyonya tua rupanya juga pernah merasakan degradasi pada tahun 2006. Setelah 109 tahun lamanya bercokol di Serie A, hal itu terjadi karena sebuah skandal pengaturan skor atau biasa dikenal dengan sebutan Calciopoli. Direktur utama Juventus, Luciano Moggi, kala itu turut terlibat dalam skandal tersebut. Diketahui dirinya berperan untuk mengatur pertandingan serta skor akhir yang berpengaruh pada keputusan wasit. Selain degradasi ke Serie B, pemilik gelar Liga Italia terbanyak ini juga harus menelan pahitnya hukuman dengan pencabutan gelar Scudetto di 2 musim sebelumnya. Bahkan mereka mendapatkan larangan bermain kandang selama 3 pertandingan. Juventus yang terlempar ke kasta bawah membuatnya ditinggal beberapa pemain andalannya seperti Zlatan Ibrahimovic, Fabio Cannavaro, dan Adrian Mutu. Meski kehilangan beberapa pemain bintang, namun tidak sedikit juga yang memilih bertahan, seperti Del Piero, Pavel Nedved, Mauro Camoranesi, dan Gianluigi Buffon. Sikapnya yang memilih bertahan di klub mendapatkan pujian bagi seluruh pecinta sepak bola di dunia, terlebih bagi para supporter Juventus. Dan benar saja kehadiran mereka masih terlalu tangguh bagi para tim di Serie B. Hanya semusim nyonya tua berhasil kembali ke habitatnya di Liga Papan Atas setelah menumbangkan A0 dengan skor telak 5-1. Masa-masa kejayaan pernah dirasakan oleh SC Parma pada akhir era tahun 1980-an hingga memasuki awal tahun 2000-an. Kala itu klub yang bermarkas di Stadion Ennio Tardini menjadi salah satu klub yang sangat disegani di Italia. Bahkan mengukir deretan prestasi di level Eropa. Total sebanyak 10 gelar diraih Parma selama rentang waktu tersebut, termasuk 1 trofi Piala Super Eropa, 1 gelar Piala Winners UEFA, 2 kali juara Piala UEFA, 3 trofi Piala Italia, dan 1 Piala Super Italia. Sepanjang dekade 1990-an hingga awal dasawarsa 2000-an, Parma termasuk dalam jajaran elit Italia berjuluk The Magnificent Seven alias Il Sette Magnifico. Bersama Juventus, Inter Milan, AC Milan, AS Roma, Lazio, dan Fiorentina. Namun memasuki tahun 2015, kenyataan pahit itu pun harus dirasakan oleh pasukan kuning biru. Bernasib sama seperti Juventus dan AC Milan,
AC Parma mendapatkan hukuman terdegradasi ke seri D usai bangkrut dan dikabarkan telah terbelit utang hingga mencapai 197 juta euro atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Mereka pun dengan berat hati harus menjual 8 piala yang mereka peroleh demi membayar utangnya. Meski sempat kembali ke kasta teratas Liga Italia pada tahun 2018, hanya bertahan 3 tahun Parma kembali terdegradasi karena kalah persaingan dengan klub Serie A lainnya. Masih dari Italia, salah satu klub penghasil para bintang Palermo rupanya juga mempunyai catatan pahit. Pasca menerima hukuman degradasi pada musim tahun 2019-2020. Otoritas tertinggi sepak bola Italia itu menyatakan Palermo mengalami kebangkrutan akibat gagal mengirim dokumen keuangan sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh federasi. Sebelum resmi dinyatakan bangkrut dan harus turun kasta ke seri D, petinggi Palermo mengakui bahwa penyebab kegagalan mereka mengirim dokumen keuangan tepat waktu karena ditipu oleh broker yang mengaku tengah menjalin kerjasama dengan perusahaan di Bulgaria yang berlaku sebagai penjamin. Diketahui beberapa pesepak bola top Eropa tercatat pernah bermain untuk Palermo. Di antaranya Andrea Barzagli, Edinson Cavani, Paulo Dybala hingga Javier Pastore pernah membela tim berjuluk Aquila tersebut. Saat ini Palermo masih bermain di Serie B dan masih terus berjuang untuk menembus kasta tertinggi sepak bola Italia. Dari Italia kita meluncur ke Skotlandia. Mengoleksi trofi liga terbanyak di seluruh dunia rupanya bukan jaminan bagi raksasa Liga Primer Skotlandia, Glasgow Rangers, untuk tidak mendapatkan hukuman degradasi. Seakan tidak percaya jika mendengar sebuah klub yang memenangi 54 gelar Liga Skotlandia, 33 Piala Skotlandia dan 27 Piala Liga Skotlandia harus terdepak dari kasta teratas pada tahun 2012. Bernasib sama seperti AC Parma, hal itu terjadi setelah klub tidak mampu lagi membayar utangnya. Kesuksesan The Teddy Bears ternodai dengan utang dan perencanaan keuangan yang buruk dari Sir David Murray, sang pemilik Rangers sejak tahun 1988. Bahkan ia dianggap sebagai biang keladi kejatuhan Rangers. David Murray disebut melakukan investasi dengan mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan klub. Namun pada akhirnya di musim tahun 2015-2016, Rangers mampu menjadi juara Scottish Championship dan memperoleh promosi ke divisi utama Scottish Premiership. Nah, menurut kalian apakah Manchester City juga akan mendapatkan hukuman degradasi yang sama? Yang pastinya hal itu akan mengejutkan para penggemar The Citizens di seluruh belahan dunia. Wah, kita doakan saja ya yang terbaik ya guys. Sampai jumpa!